apakah otak kiri dan otak kanan itu mempunyai fungsi yang berbeda? Iya. Gitu. Seperti juga kalau bertanya, apakah otak bagian depan dan otak bagian belakang itu mempunyai fungsi yang berbeda? Oh iya, gitu. Misalnya, pusat penglihatan itu ada di bagian belakang itu ya. Itu yang namanya primary visual cortex gitu ya. Pendengaran ada di bagian pelipis ini ya, temporal gitu. Tentu beda dong. Nah, fungsi penglihatan dan fungsi pendengaran tentu berbeda. Tapi apakah pendengaran, penglihatan dan yang lain-lain itu bekerja sendiri-sendiri? Ya tidak. Gitu. Misalnya penglihatan kita itu memang sangat dipengaruhi atau didrive atau diarahkan oleh primary visual cortex, dalam hal ini tuh di korteks bagian belakang ya, namanya lobus occipitalis di gyrus calcarina itu. Tapi penglihatan bukan hanya itu ya, bahwa yang namanya primary visual cortex itu menerima ya gambaran atau bayangan yang didapat dari mata gitu ya. Dari mata diterima oleh retina, dilanjutkan ke serat atau namanya saraf optik, nervus opticus, kemudian bersilang kanan dan kiri di yang namanya chiasma optica, terus dilanjutkan ke tractus opticus, kemudian berhenti di nucleus geniculatum lateralis, kemudian menyebar ya di radiasi optika, nempellah pada yang namanya gyrus calcarina. Tetapi penglihatan bukan hanya itu, penglihatan itu melibatkan emosi, melibatkan memori gitu. Ya, itu jadi penglihatan gitu. Jadi bagian otak yang untuk melihat bagaimana? Semua bagian otak itu. Bagian otak untuk mendengar mana? Memang ada yang namanya primary auditory cortex gitu ya. Korteks utama pendengaran. Tapi pendengaran manusia itu juga melibatkan yang namanya memori, emosi gitu. Sama dengan yang tadi itu pertanyaannya. Apakah otak kiri dan otak kanan itu mempunyai fungsi spesifik? Masing-masing mempunyai perannya sendiri-sendiri. Tapi kalau dikatakan apakah berbeda ada otak kanan orang dengan dominan otak kanan, orang dengan dominan otak kiri? Itu tidak benar. Karena yang namanya semua otak, entah kanan, entah kiri, entah depan, entah belakang, untuk menjalankan kehidupan itu harus bekerja secara simultan. Tidak demikian gitu ya. Untuk orang misalnya tadi, untuk orang itu mahir dalam hal kesenian itu semua otaknya harus aktif itu. Emang benar bahwa yang namanya ini ya, kita flashback ya. Ini awal mulanya gimana sih ini yang namanya otak kanan dan otak kiri ini? Ada yang namanya Paul Broca gitu ya. Paul Broca itu memang pelopor ahli neuroscience ya, neurologi tepatnya ya. Dia menemukan orang-orang yang stroke di bagian kiri gitu ya. Terus dia kesulitan berbahasa gitu ya. Yang namanya afasi itu. Meskipun afasi itu ada dua, afasi yang ada afasi motorik, ada afasi sensorik. Afasi motorik itu betul-betul dia lupa caranya ngomong. Misalkan ini handphone gitu, dia betul-betul lupa cara. Tahu dia handphone tapi mau ngomong handphone itu dia nggak bisa, lupa. Itu afasia motorik. Ada yang namanya afasia sensorik gitu ya. Afasia sensorik itu dia tahu tapi waktu nyebut salah. Misalnya ini apa itu? Handphone dia sebut lemper gitu ya. Itu afasia sensorik. Nah, afasia ini adalah gangguan bicara gitu ya, gangguan kemampuan bicara pada saat orang kena stroke di bagian tertentu di otak kirinya. Nah, kalau di sebelah kanan di kontralateralnya itu orang kalau mengalami kerusakan itu dia mengalami agnosia. Dia kesulitan melihat pola gitu ya. Kelihatan agnosia gitu. Nah, pada saat itu ya bukan Paul Broca yang ngomong terus kemudian orang bakat seni itu di otak kanan, orang bakat bakat logika itu di otak kiri. Itu yang ngomong itu khalayak ramai gitu ya. Orang-orang awam ya, kalau sekarang netizen gitu ya. Itu
Payel Broca nggak bilang demikian, hanya terus kemudian orang berbicara, orang kalau masalah kesulitan melihat pola gitu ya, berarti itu otak seninya itu di kanan gitu ya. Nah, kalau kiri itu logika. Padahal misalnya ini orang yang berbakat seni gitu ya, meskipun dia itu menggunakan kemampuan itu melihat pola, tetapi logikanya juga jalan, itu menentukan warna apa gitu ya, ukuran gambarnya itu juga menentukan. Dan seorang misalkan orang saintis misalnya, saintis atau ilmuwan di laboratorium itu, di samping dia itu menggunakan kemampuan logikanya, kemampuan matematikanya, dia juga harus mempunyai kemampuan menentukan pola grafik gitu. Itu kan semua otak. Jadi ya untuk mahir dalam segala sesuatu itu memerlukan otak bekerja secara simultan. Hanya saja kan ada Dok, misalnya orang yang berbakat seni, ada orang yang berbakat matematika. Iya, tapi itu tidak ditentukan oleh mana otak kanan, otak kiri. Ya memang setiap orang, setiap individu itu beda gitu ya. Lahir ada yang bakat gitar, ada yang bakat sepak bola, ada yang bakat julid gitu ya. Itu memang dari sononya begitu. Nah, kalau ada bakat terus kemudian dilatih, latihan untuk mengasah bakat itu, maka bakatnya akan muncul. Misalnya sepak bola, kemampuan sepak bola. Otak mana yang menentukan orang itu bisa jadi bakat sepak bola? Semua otaknya menentukan bahwa dia itu berbakat sepak bola. Dan kalau kemudian dia itu dilatih gitu ya dengan bagus, maka sepak bolanya kemampuannya juga akan bagus. Orang yang sangat berbakat sepak bola tapi tidak pernah latihan sama sekali sepak bola, itu dia akan kalah dengan orang yang bakatnya biasa-biasa tapi dia latihan gitu. Ya, jadi latihan dalam hal ini itu adalah mengasah bakat sehingga bakatnya itu menjadi optimal. Tapi kalau bakat julid jangan diasah ya, jelek.